Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha. Hari ini kita belajar pengukuran waktu. Bisa buka bukunya halaman 61. Yang pertama ada menentukan tanda waktu 12 jam. Oke, dalam sehari kita ada berapa jam? Iya, betul sekali. Dalam sehari kita ada 24 jam. Nah, dalam pengukuran waktu kita bisa menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Oke, ini ada contohnya. Kalau di sini Dinda bermain sepeda pukul 04.10 sore. Pukul 04.10 dibaca pukul 4:10. Nah, kalau dia sore, dia dibuat dengan bilangan yang tidak lebih dari 12. Nah, sekarang ada bilangan yang lebih dari 12. Kita buka yang di belakangnya halaman 63. Halaman 63 itu menentukan tanda waktu sampai dengan 24 jam. Nah, seperti yang tadi, kalau Dinda bermain pukul 04.10 sore, itu kalau kita buat dengan 24 jam, kita tentukan tanda waktunya 24 jam, itu artinya Dinda bermain pukul 16.10. Oke, seperti kita lihat contohnya. Benny tidur siang pukul 01.00 siang. Lihat jamnya. Oke, atau kalau dalam 24 jam itu dibuat pukul 13.00. Dia sudah melewati dari angka 12 ini. Di sini berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, jadi dalam sehari kita ada 24 jam. Oke, paham sampai di sini? Kalau dia sudah lewat dari jam 12 siang, berarti kita buat jam selanjutnya adalah jam 13.00 atau 14.00 ya. Itu menentukan waktu sampai dengan 24 jam. Oke, kita selanjutnya bahas halaman 64. Nah, 64 ini ada operasi hitung yang melibatkan satuan waktu. Ada hubungan antar satuan waktu. Oke. Di dalam waktu itu ada menit, ada detik, dan ada jam. Untuk yang di kotak merah ini adalah konstan. Jadi tidak bisa kita ganti. 1 menit itu sudah 60 detik. 1 jam adalah 60 menit. Dan 1 jam ada 3.600 detik. Dari mana dapatnya 3.600? Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Dan 1 menit itu 60 detik. Jadi ini dikalikan, dapatnya jadi ini. Oke, supaya nggak bingung, kita bisa lihat contoh di halaman 65. Halaman 65 ini ada 3 menit titik-titik detik. Itu artinya 3 menit mau kita ubah menjadi detik. 1 menit tadi ada berapa detik? Ada 60 detik. Berarti 3 menit ini kita buat 3 dikali 60 detik. Karena 1 menitnya adalah 60 detik, maka 3 dikali 60 detik jadinya 180 detik. Oke, yang kedua, 2 jam sama dengan titik-titik menit sama dengan titik-titik detik. Nah, 2 jam kita ubah menjadi menit dan kemudian baru kita jadikan detik. Oke, kalau kita ubah menjadi menit, 2 dikali 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 60 menit.
2 dikali 60 sama dengan 120. Kemudian ini baru dapat menitnya. Kita mau ubah menjadi detik. Berarti 120 dikali 60 lagi. Jadi dapat 7.200 detik. Kalau misalnya kita tadi sudah tahu 1 jam 3.600 detik. Berarti bisa juga kalau selain dari cara yang ini, kita bisa langsung 2 jam sama dengan 2 dikali 1 jam ada berapa detik? Ada 3.600 detik. Oke, sama dengan 7.200 detik. Oke, kalau misalnya pertanyaannya 2 jam berapa detik? Kita bisa lanjut langsung jalannya pakai seperti ini. Tapi kalau mau ada pertanyaan 2 seperti ini, berarti kita ubahnya satu-satu. Kita ubah ke menit dulu, kemudian baru ke detik. Berarti di sini kita bisa buat 120 menit, yang di sini 7.200 detik. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, untuk selanjutnya kita buka halaman 66. Nah, kalau 66 ini menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan satuan waktu. Jadi ada penjumlahan contohnya atau ada pengurangan. Oke, kita langsung lihat contoh aja ya supaya lebih ngerti. Lihat contoh yang nomor 1. 3 jam ditambah 40 menit sama dengan titik-titik detik. Oke, kita harus fokus. Kalau ada soal yang seperti ini, kita harus fokus ke yang di ujung. Yang ditanyanya apa? Apakah menit, apakah jam, apakah detik? Ya, kita lihat yang pertama, 3 jam. 3 jam ini berarti kita ubah dulu menjadi menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Dari mana 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi harus diingat ya, harus dipahami. Sama dengan 180 menit. Kemudian kalau sudah dapat, bisa kita buat operasi yang seperti ini. Sama dengan 180 ditambah 40 menit. Jadinya 220 menit. Oke, paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Nah, yang kita lihat soal yang kedua, contoh soal yang kedua, ada pengurangan. 20 menit dikurang 180 detik sama dengan titik-titik menit. Oke, cara jawabnya seperti apa? Cara menjawabnya itu kita sama. Kita fokuskan di sini apa yang ditanya? Menit. Oke, ini satuannya sudah menit, berarti tidak perlu kita ubah. Yang ini satuannya detik. 180 detik berapa menit? Nah, kita ingat kalau 1 menit itu ada 60 detik. Kalau dari menit ke detik itu berarti kita harus bagi. Oke, seperti ini. Ini ada detik mau diubah ke menit. Berarti ini adalah 180 dibagi 60. Karena 1 menitnya, kalau mau 1 menit diubah jadi detik, itu dikali 60,
Tapi kebalikannya, kalau dari detik mau kita ubah jadi menit, berarti dibagi 60. Oke, fokus di sini ya. Kalau misalnya dari detik mau ke menit, itu dibagi 60. Tapi kalau dari menit ke detik, berarti dikali 60. Harus diingat ya. Oke, kita sudah dapat 160 detik sama dengan 3 menit. Berarti 20 menit dikurang 180 detik sama dengan 20 menit dikurang 3 menit. Jadi hasilnya adalah 17 menit. Oke, paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.